Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bernama Erik Mahendra akan menjelaskan anggapan saya. Yang pertama judulnya pengertian etika bisnis dan perbankan. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik atau watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral atau suatu norma dalam bersikap berperilaku kepada seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk yang sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan berbisnis yang mencangkup aspek-aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan maupun masyarakat. Tujuan etika bisnis yang pertama meningkatkan kesadaran moral, yang kedua membuat batas-batasan bagi para pelaku bisnis, yang ketiga memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk mendapat meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya materi kita, etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Menurut data Landes OP Simarangkir dalam hukuman etika bisnis, jabatan dan perbankan tahun 2003, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos seperti tunggal. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dari seseorang ataupun masyarakat. Secara tradisional, pemikiran filsafi terbagi dua. Yang pertama bersifat analitis, bersifat meneliti secara terinci makna istilah-istilah, keberlakuan, argumentasi, sifat, serta asumsi yang membagi-baginya dalam komponen-komponen. Yang kedua membentuk sintesis. Para filsuf menyusun suatu pandangan menyeluruh yang menggabungkan dan mengintegrasi berbagai masalah satu sama lain, serta sejauh mungkin membuat semua bagi-bagian dari pengalaman kita menjadi jelas dan terang. Ada dua yang saling berhubungan dalam etika dalam lazim. Yang pertama etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif, etika ini erat hubungannya dengan antropologi, sosiologi, dan psikologi yang bersandar kepada ketiganya. Mempelajari dan mengurangi moral suatu masyarakat, kebudayaan dan bangsa, juga membandingkan dan menghadapkan sistem moral, kode-kode praktek, kepercayaan dan nilai-nilai berbeda-beda. Etika normatif secara sistematik, perusahaan menyajikan serta membenarkan suatu sistem moral. Selanjutnya pengembalian keputusan etis. Pengertiannya, kata etis merupakan suatu hal yang berurusan yang berkaitan dengan moral, juga pengacuan pada suatu benar atau salah mencapai sesuatu. Sedangkan keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh para profesional yang mengabdi kepada suatu bidang pekerjaannya atau tertentu. Langkah-langkah dalam pengambil keputusan etis. Yang pertama menentukan fakta-faktanya. Yang kedua identifikasi pemangku kepentingan dan lihat situasi dari perspektif mereka. Yang ketiga mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Orang berbicara tentang imajinasi moral, pemikiran tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan. Yang kelima konsekuensinya. Yang keenam kewajiban, hak atau prinsip. Yang ketujuh efek pada integritas serta kepribadian. Yang kedelapan buat keputusan. Yang kesembilan pantau hasilnya. Dalam pengambilan keputusan etis diperlukan adanya etika. Etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan atau pandangan manusia terhadap baik buruknya perilaku manusia. Selanjut, hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dengan moral. Hakikat bisnis merupakan kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa. Dapat kita penuhi kebutuhan dengan usaha mendapatkan alat pembayaran, uang atau tukar menukar barang. Prinsip-prinsip etika, yang pertama bertanggung jawab, yang kedua keadilan, yang ketiga otonom, yang keempat prinsip integritas moral. Moral dalam bisnis, moral juga diartikan sebuah ajaran yang baik atau buruk atau kelakuan seseorang. Moral merupakan hal yang mencakup akhlak atau tingkah laku, ciri-ciri khas seseorang dengan perilaku pantas atau baik itu menyinggung hukum. Moral juga terbagi dua, yakni moral murni dan terapan. Moral murni merupakan moral yang terdapat pada setiap manusia, sedangkan moral terapan merupakan moral yang terdapat ajaran filosofi, agama, atau adat istiadat. Pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. Pertanggungjawaban moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari pemustaka berdasarkan prinsip-prinsip etis. Masalah pokok yang menjadi pengawasan atau perhatian dalam perusahaan yang menjadi sasaran kritik moral. Status moral perusahaan, para pendukung yang mempertahankan sistem kapitalisme, kebebasan dan pilihan pribadi setiap orang bebas menggunakan uangnya menurut legan atau keinginannya. Pertanggungjawaban moral adalah perusahaan
pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan dengan mengadakan kontrak-kontrak untuk membayar utang-utang perusahaannya. Struktur perusahaan ditinjau dari segi moral untuk mengetahui apa yang dipersyaratkannya. Moral dari mereka yang pentingnya adalah susunan struktur organisasi perusahaan agar bersifat bermoral. Pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bertujuan untuk menilai suatu perbuatan antara yang baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena dapat merugikan dirinya sendiri serta pihak-pihak lain yang terkait dengan hubungan organisasi perusahaan. Etika merupakan hal yang mungkin saja sangat mudah bagi kita untuk melakukannya. Namun, tak sedikit orang mengabaikannya atau bahkan mungkin tidak tahu apa pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika mencapai laba yang layak. Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam etika mencapai laba yang layak ada dua, pertanggungjawaban sosial, yaitu suatu tindakan dari suatu badan yang diakui sebagai badan hukum yang tidak pantas. Pertanggungjawaban di dunia bisnis, bahwa nilai-nilai ekonomik pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi umat manusia. Prinsip-prinsip dalam etika mencapai laba yang layak. Prinsip otonom, sikap kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Prinsip kejujuran, bahwa dalam berbisnis harus mempunyai sikap kejujuran. Prinsip keadilan, bersikap adil atau mewajibkan perlu memenuhi kriteria rasional, objek serta dapat pertanggungjawabannya. Prinsip saling menguntungkan, bisnis berjalan untuk saling menguntungkan sesama pihak. Asas-asas etika jabatan. Asas yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas yang dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan ketentuan keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara inspiratif, akomodatif, dan selektif. Selanjutnya, asas keterbukaan adalah asas berdasarkan diri pada hubungan antarbangsa atau berdasarkan hubungan internasional. Selanjutnya, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian, berlandaskan kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas profesionalitas adalah asas berupa penyeimbangan tindakan yang diambil dengan tujuan untuk menginginkan capaian. Selanjutnya, etika perbankan. Etika perbankan adalah suatu etika yang kebiasaan baik dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang diterima, dipatuhi, ditaati oleh para bankir. Menjadi etika bankir profesional itu memiliki skill, inisiatif, privasi yang tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan. Prinsip-prinsip etika perbankan, prinsip kepatuhan, prinsip kerahasiaan, prinsip kesehatan bersaing. Selanjutnya, integritas bankir nasional. Integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas, kejujuran, dan prinsip moral di dalam diri maupun sekelompok orang. Wibawa adalah pembawaan untuk dalam menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melalui sikap tingkah laku. Etika dan persyaratannya menjadi bankir profesional memiliki inisiatif, skill, dan rasa percaya diri. Selanjutnya, etika dalam praktik bisnis. Dalam praktik bisnis perlu diperhatikan etika-etika sebagai berikut. Pengendalian diri. Selanjutnya, pengembangan tanggung jawab. Yang ketiga, persaingan yang sangat bersaing untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, etika dalam praktik akuntan, manajemen, akuntan keuangan. Etika dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya yang terlibat di dalamnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan. Etika dalam praktik akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan penyusunan laporan. Selanjutnya, etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh dapat memahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus akuntas. Prinsip etika akuntansi, tanggung jawab profesi, pertimbangan moral profesi dalam semua kegiatan dilakukan. Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh, melakukan jasa profesional. Selanjutnya, mengelola risiko, etika, dan manajemen krisis. Risiko etika adalah suatu kemungkinan anggaran etika disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan. Manajemen krisis adalah proses pengembalian
atau peristiwa yang merugikan organisasi. Risiko atau peluang etika identitas dan penilaian. Etika risiko dan kesempatan identitas dan penilaian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, etika sehat, identifikasi risiko dan proses penilaian. Selanjutnya, penilaian harus mempertimbangkan kegiatan-kegiatan. Yang ketiganya, melibatkan penyusunan laporan menghasilkan oleh proses. Etika manajemen risiko peluang merupakan yang dianggap tanggung jawab secara hukum kepada pemegang saham, seperti hak karyawan, privasi, martabat, perilaku adil, kesehatan, dan lingkungan kerja aman. Terima kasih.